Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Mbak. Oke, sehat. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu. Jadi, nah, kalau sudah saya tanyakan kabar, kemudian yang kedua saya tanyakan gimana kerangkanya. Kerangka papernya sudah aman? Sudah dibuat? Atau belum, Bapak Ibu? Masih proses? Masih OTW, Mbak. Masih Insya Allah OTW, mudah-mudahan Mbak. Oke, enggak besok apa-apa, Bapak mudah-mudahan Ibu. target, Mbak. Siap, siap. Ya, ya. Kami tunggu Bapak Ibu. Jadi nanti kerangka itu silahkan dibuat. Kemudian boleh dikirimkan ke saya, boleh dikirimkan ke Mas Hafid. Nanti coba kita baca bersama. Kemudian kalau ada saran nanti akan kita sampaikan begitu ya. Misalkan terkait what is noun. Oh, ini ada satu kalimat yang harusnya letaknya di anon Bapak Ibu. Boleh dipindah. Nah, nanti bisa kita berdiskusi. Oke, kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai nggih, jadi pada malam hari ini Mas Hafid izin dulu, sebelumnya saya yang izin karena Mas Hafid sedang perjalanan ke Jogja nggih Bapak Ibu. Mohon izin sebelumnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu apakah ada pertanyaan terkait materi sebelumnya dari awal judul, kemudian ada referensi, lalu ada Mendeley, kemudian terakhir kita buat ini ya pondasi yaitu kerangka anatomi paper. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Aman? Bagaimana Mbak Bapak? mau Eh, tanya boleh Bapak, yang silakan. kerang yang kerangka anatomy paper itu Mm-mm. yang bagian what is unknown itu memang harus dalam posisinya pernyataan negatif atau bisa pernyataan positif juga ya Mbak ya? Oke, ya. Oke, ada lagi Bapak yang ingin ditanyakan? Nah, Cukup? sama satu lagi Mbak, sama Boleh? satu lagi kalau untuk result apa result itu berarti kita kosongin dulu kan ya Mbak ya? Ya, betul. Ya, Oke, kemudian itu aja paling Mbak. Heeh. Result itu apakah Bapak sudah melakukan penelitian atau belum Bapak? Belum, masih drafting. Masih drafting ya? Oke, boleh. Iya. Ya. Nah, terima kasih Bapak Muhammad Iqbal. Jadi Bapak Ibu sembari mengulang ya, mungkin dari anatomi paper itu kita ada 7 poin utama. Yang pertama terkait introduction. Nah, di introduction yang pertama kita sampaikan dulu hal-hal positif, hal-hal yang bahagianya dulu. Happy-nya itu apa kita sampaikan. Misalkan fakta nggih bahwasanya Indonesia itu adalah negara kepulauan. Titik. Nah, itu kan noun Bapak Ibu. Jadi pernyataan positif. Nah, kita sampaikan di bagian what is noun. Kemudian setelah kita sampaikan pernyataan-pernyataan positif gitu ya. Selanjutnya kita sampaikan what is unknown. Nah, lebih tepatnya kita sebutkan sebagai gap research-nya atau gap yang ada di lingkungan gitu ya, di lingkungan sekitar Bapak Ibu, itu kita sampaikan di unknown. Gap ini biasanya kita awali dengan kalimat negatif Bapak Ibu. Kalimat yang berkonteks negatif. Misalkan, namun demikian, kemudian meskipun. Nah, itu kalimat-kalimat gap. Oh, ternyata dari negara kepulauan itu masih banyak orang yang misalkan tidak tahu kalau potensinya itu banyak di Indonesia, perlu dikembangkan. Itu kan gap. Sehingga sekali lagi anon itu adalah kalimat-kalimat negatif. Harus Bapak Ibu, harus. Kalau non tadi happy, kalau anon itu unhappy. Oke, jadi bisa dibedakan dua hal ini. Kemudian yang ketiga, how and way. How and way ini nanti berisi tentang yang pertama, mengapa riset Bapak Ibu penting. Kemudian yang kedua, novelty-nya itu apa. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru. Nah, itu novelty.
ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita sebutkan tujuan risetnya Bapak Ibu. Ketiga poin ini harus ada di bagian introduction, harus ada. Oke, harus ada. Kemudian yang keempat, metode. Metode ini seperti yang disampaikan, nggih, bahwasanya metode itu harus mencakup penelitian Bapak Ibu kualitatif atau kuantitatif. Jadi research desainnya itu apa? Kemudian yang kedua, populasi sampel. Nah, kalau di Soshum begitu ya, kita kan erat kaitannya dengan populasi ya. Sampel yang kita gunakan itu misalkan adalah wawancara dengan 10 orang. Nah, itu harus jelas Bapak Ibu. 10 orangnya itu siapa, kemudian alasan menggunakan 10 orang itu kenapa. Nah, itu perlu disampaikan di population. Kemudian kalau di saintek itu biasanya terkait penggunaan bahan kimia atau juga alat-alatnya. Nah, baru yang ketiga adalah instrumen. Instrumennya wawancara kah, observasi kah, atau penelitian di laboratorium. Nah, itu perlu disampaikan. Baru yang keempat, kita tegaskan bahwasanya hasil penelitian yang Bapak Ibu sudah peroleh itu kita olah datanya. Olah datanya menggunakan apa? OSPSS. Versi berapa perlu disebutkan. Jadi jelas, metode itu jelas, nggih. Metode jelas Bapak Ibu. Kemudian metode ini tidak perlu dibandingkan dengan metode yang lainnya. Jadi masing-masing penelitian Bapak Ibu itu punya metode tersendiri begitu ya. Oke, kemudian kita geser lagi, ada result. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Bapak Muhammad Iqbal, bagaimana kalau saya belum melakukan penelitian? Nah, result ini Bapak Ibu bisa kita lewati dulu, tidak apa-apa. Tapi seandainya sudah ada gambaran terkait result, nah itu boleh dituliskan dulu. Gambarannya, oh nanti ada tabel 1 isinya ini. Ada gambar 1 isinya ini. Nah, itu boleh sekali dituliskan sehingga nanti kalau sudah selesai papernya, Bapak Ibu akan lebih mudah untuk mengganti. Jadi tidak terlalu banyak mengganti. Kalaupun tidak ada, dikosongkan tidak masalah. Baru result ya, result ini adalah hasil penelitian Bapak Ibu. Belum ada nyawanya. Nah, kita berikan nyawa result ini di bagian discussion. Oke, discussion Bapak Ibu, discussion itu adalah pembahasan terkait result. Jadi resultnya itu kan misalkan tabel 1, oh ada kenaikan. Kita bahas di discussion, alasannya kenapa gitu ya, kenapa naik. Kemudian discussion ini juga harus kita hubungkan dengan gap-nya. Oke, sekali lagi discussion ini memberikan nyawa pada riset dan harus dihubungkan dengan gap risetnya Bapak Ibu. Gap yang Bapak Ibu temukan. Sehingga nanti bisa kita tarik kesimpulan. Oh, bahasanya penelitian ini gitu menyimpulkan bahwa ini kontribusi risetnya apa. Nah, itu ada di conclusion. Ya. Jadi 3 poin ini ada di introduction, kemudian ada method, ada result, ada discussion dan conclusion. 7 poin ini harus ada di dalam papernya Bapak Ibu. Ya, jadi syarat pertama dalam Bapak Ibu menulis paper itu adalah silahkan kerjakan anatominya terlebih dahulu. Kalau anatomi sudah kelar, baru nanti Bapak Ibu lanjutkan ke dalam penulisan paper atau digital writing pada malam hari ini. Kemudian anatomi paper ini adalah hasil tulisan Bapak Ibu sendiri. Tidak perlu adanya sitasi. Ya, tidak perlu adanya sitasi. Silakan ditulis dalam bahasa Indonesia, nanti dikirimkan ke saya ataupun Mas Hafid. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke materi. Bagaimana Bapak Muhammad Iqbal? Apakah ada yang ditanyakan? Sejauh ini jelas ya Mbak. Jadi kalau result itu nanti ketika saya misalnya udah dapat,
Mm-mm. hasil tabel kuesionernya atau deskriptif analitiknya berarti di situ saya taruh ya, Mbak ya. Betul, Saya betul sekali, bukain Bapak. koper kecil yang putih, yang nggak pernah turun itu loh. Oke, sebentar. Warna Oke, putih. Iya putih. Yang kecil di sini. sebentar, Tidak pernah Bapak. turun itu. Oke, Iya. oke, bagaimana Bapak Muhammad Iqbal? Mohon maaf. Ya berarti Cukup? nanti kalau ketika saya udah dapat hasil daripada result seperti deskriptif statistik ya, itu saya taruh langsung berarti Mbak. Jadi kayak misalnya berapa persen perempuan, berapa persen responden laki-laki, berarti taruh juga di situ berarti Mbak. Betul, betul sekali Bapak. Ya, jadi kalau mohon maaf untuk jumlah responden itu ada di metode, ya ada di Ya, metode. maksud saya Eh, ya hasil daripada misalkan saya dapatin jumlah responden dari misalnya 100 responden mm, terbagi 70% laki-laki, 30%-nya perempuan. Itu saya taruh di result atau di metode itu di nanti. metode Bapak. Jadi kalau Oh, di penjelasan metode ya. terkait responden itu di metode. Hah? Kemudian di result Oke. nanti mungkin bisa dijelaskan, oh yang perempuan memilih apa, yang laki-laki memilih apa. Nah itu baru di result. Oh, baik. Terima kasih, Mbak. Jih, sama-sama Bapak. Oke, ada lagi Bapak Ibu, mungkin materi-materi sebelumnya juga boleh ditanyakan. Cukup? Oke. Kalau cukup Bapak Ibu, saya izin memulai nggih pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan belajar terkait proses menulis Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membuat pondasi yaitu kerangka anatomi paper. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membangun rumah sehingga nantinya paper Bapak Ibu itu bisa cantik sekali ya, bisa cantik sekali. Oke, saya izin share screen dahulu. Jadi seperti biasa saya coba sampaikan terkait capaian. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan ada 4 capaian. 4 capaian. Yang pertama, kita akan memahami fitur-fitur Mendeley Desktop yang ada di dalam Microsoft Word. Jadi kalau sebelumnya kita sudah pahami Mendeley di dalam aplikasinya, nah pada malam hari ini kita akan pelajari di dalam Microsoft Word-nya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pastinya kalau sudah memahami, kita pastikan bahwasanya Bapak Ibu dapat menggunakan tools-nya. Ya, dapat menggunakan Mendeley Desktop di dalam Microsoft Word. Oke, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu pastinya juga harus bisa melakukan citasi dengan Mendeley Desktop. Nah, ini harus ya. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau ini saya yakin sudah bisa, yaitu bagaimana melakukan parafrase. Jadi 4 hal ini akan kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu. Sehingga nanti saya izin menyampaikan dulu nggih Bapak Ibu, baru kita buka sesi tanya jawab di akhir. Bapak Ibu juga bisa melihat dulu saja karena akan ada serangkaian ini ya, serangkaian proses begitu. Nanti baru setelah webinar boleh Bapak Ibu praktekkan. Oke, langsung saja. Kita coba buka ini kerangka paper saya. Nah, ini adalah contoh kerangka paper Bapak Ibu. Kerangka paper yang sudah saya buat ya. Di sini sudah ada introduction, kemudian ada research method sampai dengan conclusion. Nah, nantinya Bapak Ibu ketika sudah selesai dalam mengerjakan kerangka paper, Bapak Ibu kami arahkan dalam membuat manuskripnya. Nah, ini kita mulai menyusun papernya. Oke, mohon izin ya Ibu, saya mute dulu. Oke, ya. Jadi ini adalah contoh secara umum template paper itu seperti ini Bapak Ibu. Nanti file ini akan kami kirimkan ke dalam grup.
Yang pertama, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan judul. Judul ini nanti silahkan Bapak Ibu tulis dalam bahasa Indonesia dulu boleh, dalam bahasa Inggris juga boleh. Itu judul. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu silahkan mengisikan nama autornya. Autornya ada 10, tulis semuanya. Namanya tidak perlu dibolak-balik. Misalkan nama saya Aulia Rahma, maka tulis Aulia Rahma. Nah, ini autor. Kemudian di belakang autor itu ada angka. Ada angka. Angka ini Bapak Ibu menunjukkan afiliasi dari penulisnya. Oh, autor pertama berasal dari afiliasi ke-1. Ya. Kemudian autor kedua beda lagi afiliasinya, berasal dari afiliasi kedua. Ya. Jadi afiliasi itu adalah alamat, mudahnya alamat atau tempat Bapak Ibu itu bekerja atau tempat Bapak Ibu menempuh studinya. Kemudian yang perlu diingat Bapak Ibu, ketika sama-sama berasal dari departemen misalkan kehutanan. Nah, sama-sama dari kehutanan, institusinya juga sama, ya. Misalkan dari UGM. Nah, nanti Bapak Ibu, misalkan autor 1 dan autor kedua berasal dari Departemen Kehutanan UGM, maka di belakang nama autor kedua ini dituliskan angka 1. Oke. Sekali lagi, kalau dua autor ini berasal dari afiliasi yang sama, silakan di belakangnya diberikan nomor yang sama. Sehingga nanti kalau dibaca enak. Oh, autor 1 dan autor kedua sama-sama berasal dari afiliasi ke-1. Ya, baru nanti autor ketiga, autor ketiga beda lagi afiliasinya. Misalkan dari Departemen Pertanian. Nah, institusinya masih dalam institusi yang sama. UGM misalkan. Nanti ditulis secara terpisah. Autor 1-2 berasal dari Departemen Kehutanan, autor ketiga berasal dari Departemen Pertanian. Inilah afiliasi Bapak Ibu. Jadi meskipun berasal dari institusi yang sama, tapi departemennya berbeda, silakan dituliskan secara terpisah. Silakan dituliskan secara terpisah. Oke, baru kemudian di belakang autor kedua itu ada tanda bintang. Ya. Tanda bintang ini menunjukkan bahwasanya autor kedua berperan sebagai koresponden autor. Koresponden autor atau autor yang bertanggung jawab terhadap manuskripnya Bapak Ibu. Autor yang selalu berkomunikasi dengan pihak jurnal. Jadi proses revisi, proses dikirimkannya paper hasil revisi itu melalui corresponding author. Sehingga tanda bintang ini hanya ada satu Bapak Ibu, hanya ada satu. Jadi dipastikan nanti tanda bintangnya hanya satu saja. Oke, ini nama dan afiliasi. Kemudian kita lanjut ke bawah sedikit. Di sini ada abstrak. Nah, abstrak ini kalau saya biasanya membuat paper, Bapak Ibu, itu lebih nyaman kita kerjakan di akhir. Lebih nyaman di akhir. Ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan di awal juga tidak masalah. Tidak masalah. Jadi saya jelaskan dulu, nanti abstrak ini kita buat kisaran 150 sampai dengan 250 kata. Oke, yang pertama kita sampaikan terkait background risetnya Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi latar belakang dari risetnya Bapak Ibu. Itu silahkan dituliskan. 1 kalimat saja cukup Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua, tujuan risetnya. Penelitian ini bertujuan untuk, nah itu sampaikan satu kalimat lagi, cukup ya. Nah, setelah itu kita mulai masuk ke dalam research method. Di bagian research method ini cukup panjang Bapak Ibu. Biasanya kita tulis 2 hingga 3 kalimat. Karena mencakup yang pertama metode dasar, kemudian respondennya Bapak Ibu berapa, instrumennya wawancara observasi gitu ya misalkan. Kemudian hingga analisis data pun itu perlu kita sampaikan. Ini adalah research method. Setelah itu kita sampaikan juga resultnya Bapak Ibu apa, conclusionnya apa. Pastikan kesimpulan ini harus menjawab tujuan. Jadi yang penting itu Bapak Ibu, judul, oke sebentar. Oke, jadi yang penting Bapak Ibu, judul, kemudian tujuan, kemudian kesimpulan itu harus sejalan. Judulnya untuk meningkatkan, tujuannya meningkatkan juga, kesimpulannya juga harus meningkatkan. Ya, jadi harus sejalan, ada benang merahnya. Nanti kalau result conclusion sudah selesai, lebih bagus lagi kita cantumkan kontribusi risetnya Bapak Ibu. Jadi kontribusinya apa? Silahkan dituliskan. Baru yang terakhir keyword. Keyword ini nanti Bapak Ibu kalau bisa sudah dalam bahasa Inggris dan diurutkan berdasarkan abjad. Ya, yang terdepan itu adalah huruf A gitu ya, disesuaikan dengan huruf abjad. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, bisa diterima ya Bapak Ibu. Ada, ada Mbak. Bagaimana Bapak Ismet ya? Eh, Pertanyaannya adalah, apakah boleh autor nomor satu itu sebagai koresponden autor? Oke, ya ada lagi Pak Ismet? Cukup? Eh, itu dulu, Mbak. Oke, baik, baik. Terima kasih Bapak Ismet. Nah, ya, terima kasih sudah ditanyakan nih Bapak Ibu. Jadi cukup ini mengingatkan saya juga ada satu poin penting ya Bapak Ibu. Jadi apakah corresponding author tanda bintang ini boleh dipindah-pindah? Boleh. Mau di author 1 boleh, mau di author 3 boleh. Tapi yang perlu diingat bintang ini hanya ada satu Bapak Ibu. Tidak boleh terdouble. Ya, harus satu. Kemudian Bapak Ibu yang ingin melanjutkan ke guru besar, misalkan Bapak Ibu ke Sekopus itu untuk guru besar, untuk prasyarat guru besar. Biasanya syaratnya itu adalah Bapak Ibu menjadi autor pertama dan corresponding author. Jadi nanti Iya, iya. seperti ini. Tapi nanti bisa ditanyakan ke institusi lagi untuk syaratnya apakah demikian. Nah, kalau demikian maka Bapak Ibu harus autor satu dan corresponding author. Jadi boleh nggak Bapak Ismet? Ya, makasih. Iya, oke. Terima kasih Bapak sudah ditanyakan. Oke, saya lanjut dulu kalau Ya, itu Bapak Ibu ya. Boleh izin, Aulia, Boleh, boleh boleh, bertanya. boleh Bu Risna? Iya, monggo. Nah, seandainya tadi apa afiliasinya boleh dua nggak? Oke, ya, ya. Misalnya satu tempat kuliah, Mm-mm. satu tempat bekerja gitu. Boleh nggak? Jadi satu autor dua afiliasi. Oke, iya, siap Bu Risna. Ya. Ya. Boleh, boleh sekali Bu. Nanti tinggal diberikan di sini 1,2. Atau misalkan bukan di Departemen Perikanan Pertanian ya, maka 1,3. Nanti di 3 ini Ibu masukkan lokasi misalkan tempat kerjanya atau studinya. Jadi boleh kalau mau dituliskan 2 afiliasi. Oke, Ibu? Oke, iya. Nggih. Terima kasih Mbak Aulia. Iya, sama-sama Ibu Risna. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti Bapak Ibu tulis title sampai dengan keyword. Ini saya rasa mudah ya, karena Bapak Ibu sudah ada semua ini nanti. Kemudian,
Mungkin tanya sedikit lagi, Mbak. Oh, boleh, Tadi boleh Bapak tadi Ismet. lupa Bagaimana? nanya. Iya. Jadi urutannya betul, mulainya departemen, kemudian Nah, kota, kode pos, negara, email, orchid gitu. Jadi betul. begini urutannya. Iya, betul Misalnya Bapak. kan ada, misalnya tadi pertanyaan Ibu tadi kan, apakah boleh dua kan? Misalnya sedang kuliah, berarti kita kan tentu masukkan kampus tempat kita kuliah satu. Kemudian tentu masukkan promotor kita misalnya kan. Nah, Betul. promotor kita itu kan sesuai dengan urutan ini juga menaruhnya nih, Mbak. Mm-mm. Oke. Kemudian Misalnya bagaimana? siapa gitu kan. Nah, nanti ke tempat kantor, tempat kerjanya departemen misalnya environment kan misalnya Mm-mm. lingkungan gitu kan. Undri misalnya saya dari Riau kan. Nah, ini urutannya seperti ini juga, Mbak. Betul, seperti ini juga Bapak. Nanti dicantumkan institusinya juga. Karena kan masing-masing berbeda nggih, Bapak. Apalagi promotor nanti dituliskan juga dari universitas mana boleh dicantumkan institusinya. Jadi urutannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tuliskan saja. Kalau bisa ada orchidnya. Kalau belum bisa enggak apa-apa, enggak masalah. Kemudian yang kedua, email itu adalah email yang aktif Bapak Ibu. Bagus kalau pakai email institusi, tapi silahkan emailnya dicek secara berkala kalau sudah submit ya, karena berhubungan dengan proses revisi Bapak Ibu. Jurnal itu biasanya membatasi Bapak Ibu, kalau revisi kita kirim dari jurnal dikirimkan hasil revisi nggih. Nah, Bapak Ibu itu harus membalas, harus menyelesaikan revisinya dalam 2 minggu. Ada yang seperti itu, ada yang 1 bulan. Nah, bergantung pada jumlah atau apa namanya hasil review dari jurnalnya. Kalau kalau apa namanya major revision, nah itu Bapak Ibu biasanya diberikan kelonggaran waktu yang lumayan lebih banyak gitu dibandingkan dengan minor. Oke, jadi penulisannya memang seperti ini Bapak Ismet. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Oke. Mbak Aulia, Iya, Ibu Dian bagaimana? izin bertanya. Tadi saya agak sempat terlempar, jadi nggak kayaknya agak Mm-mm. kelewat. Mm-mm. Eh, Kalau untuk promotor, Mm-mm. ya saya tuh pernah dengar katanya untuk apa penyusunan ya, Mm-mm. susunan urutan itu Mm-mm. katanya yang ke satu misalnya kita sebagai mahasiswa, terus yang kedua itu ada yang mengatakan promotor, tapi ada juga promotor itu di terakhir. Nah itu bagaimana Mbak? Nah, oke. Terkait urutan ya, Bapak Ibu. Ya. Nanti untuk urutan itu sebenarnya lebih nyaman kita tanyakan ke promotornya, ya. Kita tanyakan beliau mau diletakkan di mana. Itu lebih enak gitu. Karena ada komunikasi ya. Karena biasanya memang autor pertama itu adalah Bapak Ibu sebagai penulisnya. Baru nanti setelahnya itu biasanya bebas Bapak Ibu. Bebas. Nah, karena kita punya promotor, lebih nyaman kita tanyakan dulu. Beliau mau diletakkan di author kedua atau di mana begitu. Kemudian sekalian ditanyakan terkait email dan orchidnya. Gitu. Jadi terkait penempatan Kalau nama, dari jurnal ya Bu, Ya, kalau bagaimana? dari jurnalnya sendiri, apakah ada ketentuan nggak Mbak? Misalnya Heeh. dari perhitungan, nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada Ibu. Nggak Ada. ada Hmm. ketentuan dari jurnal promotor itu harus author kedua gitu nggak ada. Hanya saja Bapak Ibu semakin banyak autor itu biasanya berkaitan dengan nilai nilai Iya betul. kumnya. Nanti lebih banyak autor nanti biasanya dibagikan persentasenya. Autor pertama itu biasanya lebih besar terkait nilai kumnya, baru nanti kita baru dibagi ke autor-autor selanjutnya. Iya baik Mbak. Terima Nggih. kasih. Iya, sama-sama Ibu Dian. Oke, ya, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nanti kita buka lagi tanya jawab, jangan khawatir ya. Oke, kita baru akan masuk ke dalam proses yang namanya digital writing, Bapak Ibu. Jadi digital writing itu kita akan melibatkan Mendeley Desktop. Jadi Mendeley Desktop yang ada sebentar di dalam Microsoft Word. Nah, ini saya perkecil aja. Sebentar.
Jadi kita akan melibatkan tools-tools ini Bapak Ibu. Tools-tools ini nanti kita akan libatkan dalam proses penulisannya Bapak Ibu. Sebentar, ini Mendeley saya ada kendala. Kita tunggu dulu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu pelajari tools-tools Mendeley yang ada di dalam aplikasi ini, aplikasi Mendeley Desktop, sekarang kita akan pelajari bagaimana manfaat yang ada dalam Mendeley ini di dalam penulisan manuskripnya Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan memindahkan kerangka ini ke dalam template tadi. Ya, kita akan pindahkan file kerangka ini ke dalam template ini. Oke, yang pertama Bapak Ibu, kita refresh ya. Introduction itu ada 3 poin. What is noun, kemudian yang kedua what is a noun, yang ketiga adalah how and why. Ini ada di bagian introduction. Dan yang kedua, introduction itu wajib adanya sitasi. Oke. Ketiga poin ini harus ada di introduction. Kemudian yang pertama terkait what is noun, itu saya menulis sebanyak 5 kalimat. 5 kalimat positif. Nah, nanti Bapak Ibu, 5 kalimat ini akan menjadi 5 paragraf. Oke, 5 kalimat akan menjadi 5 paragraf. Sehingga jika disimpulkan, 1 kalimat ini outputnya menjadi 1 paragraf. Oke, ini adalah kalimat-kalimat utama Bapak Ibu. Ya, kalimat-kalimat utama. Langsung saja ya, sebentar saya ini lagi. Jadi 5 kalimat ini akan menjadi 5 paragraf. Saya sudah menyimpan 5 paragraf di bagian introduction. Kemudian unknown, gapnya saya menuliskan 4 kalimat. 4 kalimat akan menjadi 4 paragraf. Ya, artinya di introduction saya sudah punya 9 paragraf. 9 paragraf. Baru yang terakhir how and why. How and why ini kita cukup jadikan 1 paragraf saja Bapak Ibu. Ada 5 kalimat. Nah, 5 kalimat ini kita padatkan menjadi 1 paragraf. Ya, kita padatkan menjadi 1 paragraf. Oke. Kita mulai dari noun dulu. Jadi kalimat noun ini kita copy. Ya, kita copy dari poin 1 sampai 5. Oke, ini kita copy, kita bawa ke dalam template ini, template contoh ini. Kita pastekan Bapak Ibu. Paste saja, ya. Kemudian Bapak Ibu boleh nomornya dihilangkan dulu, boleh tidak. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini boleh dihilangkan dulu. Boleh juga tidak dihilangkan. Oke, boleh juga tidak dihilangkan. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan angka ini, mudah. Nanti Bapak Ibu tinggal blok saja, di blok. Kemudian di sini ada numbering di bagian home. Ya, numbering ini diklik 1 kali. Kemudian klik sekali lagi, sudah hilang angkanya. Oke, sudah hilang angkanya. Baru setelah itu kita berikan jeda. Kita berikan jeda. Bapak Ibu, jeda ini akan kita isikan referensi yang sudah kita unduh dari Scopus, dari Science Direct maupun dari Google Scholar. Nah, itu kita masukkan ke sini nanti. Kita masukkan. Oke. Yang pertama, oke, setelah kita berikan jeda, Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah
mencari kata kunci dalam kalimat pertama ini. Ya, kata kunci itu apa? Kata kunci itu adalah kata, jadi dua suku kata seperti ini yang sekiranya bisa kita cari di dalam Mendeley desktop kita. Yang sekiranya bisa kita gunakan sebagai pencarian di dalam Mendeley. Oke. Oh, online learning. Ya, online learning ini bisa kita cari. Kita tandai dulu. Oke, satu dulu online learning. Kemudian coba kita baca lagi pengetahuan. Nah, misalkan, oh bisa juga ini nanti kita cari, tandai lagi. Lingkungan belajar, tandai lagi. Yang terakhir misalkan terkait jaringan komputer, tandai lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk kata kunci di dalam kalimat itu jangan dibuat 3 kata nggih. Misalkan ini aktivitas mendapatkan pengetahuan. Ini kan 3 kata ini, 3 kata. Aktivitas mendapatkan, nah ini akan sulit untuk kita cari di dalam Mendeley. Sehingga kita batasi untuk kata kunci itu silakan 2 kata saja. Seandainya dia merupakan singkatan dari istilah umum, ya, misalkan apa? Misalkan sekolah luar biasa, gitu ya kan? Itu kan 3 kata, tapi dia sudah umum, Bapak Ibu. Nah itu tidak masalah kita cari. Tapi seandainya dia bukan istilah umum, maka silakan 2 kata saja, seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita, sebentar, ada yang bocor. Oke. Setelah kita setelah kita tentukan kata kunci, Bapak Ibu, baru kita copy. Copy dulu, letakkan di bawah sini, pastekan. Copy dulu, letakkan di bawah sini, pastekan lagi Bapak Ibu. Jadi karena kita mengambil referensi di dalam Scopus, di dalam Science Direct itu berbahasa Inggris, maka kita perlu menginggriskan ketiga ini. Keempat kata kunci ini. Keempat kata kunci ini harus ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu nanti pastikan menggunakan MS Word ya, Microsoft Word. Di sini Bapak Ibu tidak perlu mentranslate di dalam Google Translate. Silahkan diblok saja kalimat yang ingin ditranslatekan. Klik kanan, pilih fitur Translate. Ya, klik kanan, pilih fitur Translate. Maka akan muncul di sebelah kanannya. Pastikan bahasanya sudah Indonesia to English. Oke. Kalau sudah, tinggal di-insertkan. Insert. Jreng, sudah selesai Bapak Ibu. Oke, sudah selesai. Sudah berbahasa Inggris semua. Online learning, knowledge, kemudian learning environment, computer network. Nah, ini adalah kita inggriskan menggunakan klik kanan translate tadi. Oke. Kemudian kalau sudah kita tentukan kata kuncinya, baru kita copy kata kunci yang pertama. Jadi di blok kita copy. Nah, kita tempelkan di mana? Kita tempelkan di dalam Mendeley desktop. Ini adalah Mendeley desktop Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu fokus di My Library dulu. My Library silahkan arahkan ke all document. Ya, all document. Arahkan ke all document. Baru di sebelah kanan ada fitur search. Ada fitur search. Bapak Ibu klik saja lalu pastekan. Pastekan kalimat yang sudah di-copy tadi. Kata kunci pertama yang sudah berbahasa Inggris ya. Perlu di-notes harus berbahasa Inggris ya.
Lalu kita pastekan. Kalau sudah muncul kuning-kuning Bapak Ibu, muncul kuning-kuning. Artinya apa? Artinya di dalam paper yang ada kuning-kuning ini membahas terkait kata kunci yang Bapak Ibu cari. Pasti membahas. Yang penting Bapak Ibu pastikan kata online learning itu jadi satu seperti ini. Tidak terpisah seperti yang saya tunjuk ini. Learning di sini, online-nya di bawah, misalkan seperti itu. Learning di sini, online-nya di bawah. Nah, kalau terpisah, nanti biasanya tidak ada di dalam paper tersebut, Bapak Ibu. Sehingga nanti usahakan cari yang jadi satu seperti ini. Online learning, online learning. Nah, kalau sudah kita pastikan kata kunci ini ada di dalam PDF-nya, kemudian yang kedua, pastikan bahwasanya filenya Bapak Ibu itu ada. Ada PDF-nya. Ada lambang berlogo PDF di sebelah sini, warnanya merah. Atau ada juga yang lembar putih. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Oke, kalau sudah dipastikan ternyata ada, maka Bapak Ibu klik 2 kali. Nah, akan diarahkan ke dalam papernya. Ke dalam papernya. Di atas ada tulisan showing match 15 dari 41. Ya, ada tulisan showing match 1 dari 41. Artinya apa? Artinya di dalam paper ini kata online learning itu disebut sebanyak 41 kali. Ya, kata online learning disebut sebanyak 41 kali. Bapak Ibu dilarang membaca paper ini secara utuh. Bapak Ibu jangan baca this study aims to bla 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 bla. Kemudian bawahnya harus dibaca lagi, enggak usah Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tinggal klik previous ataupun next. Previous ataupun next. Klik. Nah, diarahkan. Klik lagi next. Oh, kurang cocok ini. Oke. Misalkan Bapak Ibu baca, oh ini bisa ini kita jadikan referensi. Nah, yang ini. Kalau Mbak Lia, gimana Ibu Ana? ulangin yang buka ini tadi jaringan tempat saya kehenti gitu, yang buka Oke. papernya ini. Oke, ya, siap-siap Ibu. Jadi saya coba ulangi sebentar nggih. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ke layar saya dulu, prakteknya boleh nanti Ibu. Oke, bisa ini terhubung Ibu Ana? Aman ya sinyalnya? Sudah aman? Nggih, Oke. aman. Ya. Nanti saya ulangi, misalkan saya ingin ke PDF ini. Bapak Ibu klik 2 kali. Nah, ini kan di atas ada tulisan showing match. Sekian dari 41. Artinya di dalam paper ini kata online learning disebut sebanyak 41 kali. 41 kali. Tinggal diklik previous ataupun next. Oke. Misalkan nih Bapak Ibu, oh ini kalimatnya cocok dengan kalimat awal saya. In recent years, gitu ya, online learning bla bla bla. Nah, ini cocok ini. Ambil Bapak Ibu. Diambil dulu. Cara mengambilnya kita copy dari awal kalimat. Jadi kita blok Bapak Ibu. Ya, sebentar nih ngomong. Di blok seperti ini. Awal kalimat sampai dengan titik. Oke, saya perbesar sedikit. Oh, nggak mau. Jadi kita blok dari awal sampai titik. Itu kita blok. Kita copy Bapak Ibu. Ini kopinya ini. Klik copy. Kemudian kita bawa ke dalam tulisan kita. Kita pastekan. Paste. Ini kan masih dalam bahasa Inggris. Jangan lupa kita punya tuyul untuk mengindonesiakan. Di blok klik kanan lalu translate. Ya, klik kanan lalu translate. Ubah bahasanya.
Yang atas Indonesia tuh Inggris. Bisa kita balik panah, Bapak Ibu. Klik panah. Nah, bahasanya sudah menyesuaikan. Nanti kalau bingung, Bapak Ibu bisa klik bahasa di sini, disesuaikan aja maunya apa. Ya, di bawahnya juga harus disesuaikan. Oke. Kalau sudah, tinggal kita insert. Tinggal kita insertkan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengambil kalimat orang lain, hal yang wajib Bapak Ibu lakukan itu adalah parafrase. Itu wajib Bapak Ibu, parafrase. Yang kedua adalah sitasi. Karena kita mengambil kalimat orang lain, maka secara etika kita harus mensitasi orang itu. Ya. Caranya bagaimana? Oke, ketika kita sudah mengambil kalimatnya, kita coba parafrase dulu Bapak Ibu. Jadi ini saya beri warna yang berbeda supaya bisa kita bedakan mana kalimat saya, mana kalimat orang lain. Oke. Di awal saya menjelaskan terkait online learning itu apa. Itu kita bahas. Kemudian yang kedua, misalkan saya ingin menuliskan terkait bagaimana sih fenomena online learning ini selama beberapa tahun terakhir. Nah, maka Bapak Ibu ketik saja. Kita baca dulu kalimat orang lain ini, dia menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, jadi online learning itu berkembang pesat. Ya, dan tingkat adopsinya tinggi secara global. Kita langsung tulis Bapak Ibu. Jadi parafrase itu kita samakan konsepnya ya Bapak Ibu, bahasnya parafrase itu mudah yang pertama, yang kedua parafrase itu tidak harus sama persis maknanya. Boleh nyerempet-nyerempet ya. Diserempet sedikit tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu soleh. Silahkan disesuaikan lagi. Nah, kita tulis nih. Selama beberapa tahun terakhir, ya, online learning mengalami pertumbuhan pesat dengan tingkat adopsi tinggi. Nah, oke, misalkan seperti ini. Jadi kita ubah bahasa orang lain ini menjadi bahasa kita, Bapak Ibu. Nah, baru kalau sudah kita parafrase, kita hapus dulu kalimat orang lain. Dihapus. Ya, kalau sudah dihapus, hal yang harus dilakukan yang kedua adalah sitasi. Sitasi, Bapak Ibu. Sitasi kita arahkan kursor di akhir. Nah, kita hilangkan titik dulu. Kita berikan spasi ya. Di akhir, arahkan kursor di akhir. Klik bagian references. Di sini, di dalam Microsoft Word, references. Bapak Ibu, biasanya di dalam Windows, itu sebelah sini hanya ada satu tools, yaitu Insert Citation, paling besar di sebelah sini. Insert Citation. Bapak Ibu klik Insert Citation, lalu nanti akan muncul, sebentar, akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul, Bapak Ibu klik Go to Mendeley. Akan diarahkan ke dalam paper tadi. Jadi tanda biru ini muncul bukan karena saya klik, tapi sudah diberikan tanda dari Mendeley-nya. Ini paper yang baru saja kamu copy loh gitu. Nah, kalau kurang yakin Bapak Ibu klik 2 kali. Ini kalimatnya. Sesuai enggak? Kalau sesuai, baru Bapak Ibu klik cite di atas sini. Cite, tanda petik ya. Tanda petik, cite. Diklik sekali. Nanti Bapak Ibu, di dalam Microsoft Word, dia sudah langsung mensitasi. Oke,
Di dalam Microsoft Word sudah langsung mensitasi. Oke, kita coba ulang sekali lagi Bapak Ibu. Oke, kita pelan-pelan ya. Jadi, setelah kita parafrase, Bapak Ibu harus insert citasi. Insert citasi itu caranya Bapak Ibu klik references, lalu klik insert citation. Go to Mendeley. Nah, ini diarahkan kan Bapak Ibu. Klik 2 kali. Oh, bener nih. Lalu klik Cite. Cite. Sudah selesai. Ovosu Asari 2024. Berikan tanda titik karena akhir kalimat. Nah, ini citasi akhir kalimat. Supaya lebih paham, satu lagi, yaitu ada citasi gabungan. Ya, citasi gabungan. Misalkan Bapak Ibu sering menemui ya, ada kalimat nih. Di belakangnya ada kata Aulia et al 2024, koma, titik koma. Flora et al 2025, titik koma. Biwi et al 2025. Nah, itu adalah citasi gabungan Bapak Ibu. Bagaimana cara menggabungkan citasi itu, Mbak? Oke, langsung ya Bapak Ibu. Jadi nanti prosesnya tadi misalkan online learning. Kita coba cari lagi terkait online learning. Oh, masih seputaran online learning. Kita gali di dalam Mendeley-nya. Ya, kita klik My Library sebelah sini supaya diarahkan ke halaman awal dari Mendeley. Nah, karena search-nya masih online learning, jadi kita coba cari kalimatnya. Jadi langkahnya Bapak Ibu ke Mendeley, pastekan ya di bagian search atas ini, paste, lalu cari yang jadi satu. Nah ini online learning. Kemudian cari yang ada gambar PDF-nya. Ingin membuka PDF ini tinggal klik 2 kali, klik gitu ya, sudah diarahkan ke filenya. Bapak Ibu jangan membaca. Di sini sudah ada tools previous ataupun next. Jadi diklik saja Bapak Ibu. Kita cari kalimat yang sesuai. Oke. Misalkan jadi klik previous, klik next. Mbak Aulia berarti klik previous dulu baru next. Boleh bebas Ibu mau previous Oh, boleh, mau langsung oh next langsung next. juga Oh, nggak boleh. ngaruh ya. Iya, Oke. Ya, ya. betul sesuai kebutuhan Bapak Ibu nggih. Jadi diklik next gitu. Oke, coba kita ambil kalimat yang sebentar. Nah, ini boleh kita ambil. Jadi kita coba screening cepat gitu Bapak Ibu. Oh, ini bisa nih kita ambil. Kita blok dulu. Awal kalimat sampai titik. Itu kita blok seperti ini. Lalu copy. Di-copy, bawa ke dalam tulisan kita. Pastekan Bapak Ibu. Paste. Ordering system are bla bla bla. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Jangan lupa kita punya tuyul Bapak Ibu. Di blok, lalu klik kanan, pilih translate. Nah, pastikan bahasanya sudah sesuai. Ini bahasanya yang atas masih from Indonesia to English. Klik panah bolak-balik, otomatis dia sudah berubah. From English to Indonesia. Insertkan. Insert. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, ini kita warnai dulu. Warna merah. Warna merah. Ya. Kita ubah ke warna merah. Warna merah supaya kita tahu, oh ini tulisan orang lain nih. Bukan tulisan saya. Baru coba kita tulis, kita parafrase. Di sini menjelaskan bahasanya sistem pembelajaran online adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendistribusikan pelajaran dan bla bla bla. Bapak Ibu parafrase itu tidak perlu soleh-soleh.
ringkas, nyerempet sedikit tidak masalah. Ya, coba kita tuliskan. Jadi setelah saya jelaskan selama beberapa tahun terakhir, nah ini kita sangkutkan dengan perangkat lunak. Untuk ya misalkan menunjang pembelajaran online diperlukan perangkat lunak berbasis web. Nah, titik. Ya, semua tidak saya masukkan, hanya nyerempet-nyerempet saja. Bolehkah seperti ini? Boleh. Silahkan Bapak Ibu. Yang penting ada secuil makna yang Bapak Ibu ambil dari kalimat ini. Baru kita hapus kalimat yang berwarna merah. Ya, kita hapus. Sebentar. Sebentar. Oke, kita hapus. Setelah kita ambil kalimat, Bapak Ibu, jangan lupa kita harus melakukan sitasi. Sitasi ya. Sitasi itu sama. Selalu melalui references, insert citation, go to Mendeley. Nah, diarahkan ke kalimat tadi. Klik 2 kali. Oh, sesuai. Ini bukan saya yang menandai Bapak Ibu. Ini dari Mendeley-nya. Ya. Lalu klik cite. Kita coba lihat. Jreng, sudah selesai masuk. Oh, ketika Bapak Ibu kembali ke Mendeley tadi, ketika melakukan search tentang online learning, oh ada orang yang menyatakan hal yang sama. Ya, Rasmiadi ini menyatakan hal yang sama. Nanti Bapak Ibu kembali ke dalam sini tulisannya, insertkan dulu, insert citation, go to Mendeley. Ini yang saya ambil tadi, ya, yang saya ambil, lalu klik cite. Oke, lalu Bapak Ibu baca lagi, oh ada lagi yang sependapat dengan Pak Mukhtar dan Bu Rasmi tadilah. Insert citation, go to Mendeley, pilih salah satu. Misalkan ini sepakat. Lalu klik cite. Oke, Bapak Ibu perlu diingat bahwasanya penulisan sitasi gabungan seperti ini adalah salah. Ya, adalah salah. Karena terlalu banyak kurungnya. Terlalu banyak kurung buka, kurung tutupnya. Harusnya satu saja. Kurung buka di depan, kurung tutup di belakang. Bagaimana cara menyatukan kurung-kurung ini, Mbak? Saya bingung. Nah, mudah Bapak Ibu. Ya, kalau di Windows di sini kan hanya ada insert citation. Kalau di Mac kan sudah ada merge citation. Ya, jadi kita blok. Biasanya ketika kita blok di dalam Windows gitu, insert citation itu akan berubah menjadi merge citation. Ya, sekali lagi Bapak Ibu harus ngeblok dulu ketika ini, maka nanti insert citation akan berubah menjadi merge citation. Merge citation. Oke. Kalau di dalam MacBook tampilannya akan seperti ini. Sudah terpisah. Sehingga tinggal klik merge citation. Sudah jadi satu Bapak Ibu. Sudah jadi satu. Ini adalah sitasi gabungan. Sitasi gabungan. Jadi kita menggabungkan semua yang sependapat. Tuh, sitasi gabungan. Kemudian sitasi awal kalimat sudah, sitasi gabungan sudah. Yang ketiga ada lagi Bapak Ibu. Sitasi awal kalimat. Bapak Ibu sering menemui kata berdasarkan penelitian. Nah, according to atau penelitian Aulia menyatakan bahwa, nah, itu adalah sitasi awal kalimat. Bagaimana cara mensitasinya? Untuk sitasi awal kalimat sedikit lebih panjang Bapak Ibu. Jadi misalkan kita ambil knowledge-nya ya, kita copy knowledge-nya. Copy. Tadi kan sudah online learning. Sekarang kita ke kata kunci yang kedua, knowledge. Lalu kita buka Mendeley.
Ya, Mendeley seperti biasa kita search dulu di sebelah kanan. Pastekan knowledge-nya, baru nanti Bapak Ibu cari yang sekiranya oke. Ini kita buka, baru nanti previous ataupun next. Jangan lupa selalu gunakan previous ataupun next untuk mencari kata yang sesuai. Oke. Misalkan saya ambil ini. Nah, anggap saja ini sesuai Bapak Ibu. Ya, kita copy seperti biasa dari awal kalimat sampai titik kita copy, kita bawa ke tulisan kita. Oke. Kalau sudah pastekan. Pastekan. Bapak Ibu, kita anggap saja ini sudah di parafrase ya. Anggap saja ini sudah saya parafrase. Saya tandai dulu. Saya tandai dulu warna merah supaya tidak lupa mana yang belum di parafrase. Oke. Misalkan kita anggap ini sudah di parafrase. Tinggal kita citasi Bapak Ibu. Jadi nanti langkah pertama Bapak Ibu letakkan kursor di antara kalimat berdasarkan penelitian dan bla 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 ini. Silakan diletakkan di sini. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu lakukan yang namanya insert citation. Seperti tadi. Klik references, insert citation, go to Mendeley. Nah, ini kalimat tadi. Sekiranya sudah yakin Bapak Ibu klik cite. Oke, sudah masuk citasinya. Tapi penulisan citasi seperti ini salah. Salah nggih Bapak Ibu. Yang benar itu adalah Mbak itu harusnya tanda kurung bukanya dihapus, diletakkan di angka 2025-nya. Lalu tanda komanya dihapus. Seperti ini Mbak harusnya. Nah, ketika kita klik Bapak Ibu, cara seperti ini salah. Caranya salah. Kenapa? Karena ketika kita rubah stylenya ke dalam IEEE, misalkan, sebentar, kita cari IEEE. Ya, kita coba rubah ke IEEE. Misalkan kita sudah rubah ke IEEE, Bapak Ibu. Oke, belum berubah. Vancouver. Nah, misalkan kita rubah ke Vancouver, yang dia berupa angka citasinya. Yang lain, Bapak Ibu, itu citasinya angka. Angka 1, angka 2, 4. Yang Artono et al. Yang baru saja kita inputkan, itu tidak berubah menjadi angka. Tidak berubah. Sehingga cara yang saya contohkan tadi itu cara yang salah. Cara yang salah. Lalu bagaimana cara yang benarnya, Mbak? Cara yang benarnya. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Jadi, cara yang benar ya untuk citasi awal kalimat, Bapak Ibu pertama itu silakan insert citasi seperti biasa. References, insert citation, go to Mendeley, lalu cite. Kalau sudah masuk namanya seperti ini, Bapak Ibu copy dulu namanya. Artono et al. Titik. Ya. Artono et al. Ini di blok. Jadi di blok Bapak Ibu. Di blok. Ya. Terlihat ya mana yang di blok, mana yang enggak. Yang et al. Ini di blok, yang 2025 enggak. Oke, kita copy. Copy namanya. Pastekan di luarnya setelah kata berdasarkan penelitian. Nah, ini paste. Oke, di paste dirapikan. Jadi nanti penulisannya seperti ini. Berdasarkan penelitian Artono et al. Jadi namanya ini sampai dengan et al di paste. Dipindahkan di depan sini, di copy paste. Nah, kalau sudah, kita perlu benahi sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi di nama Artono et al. Ini Bapak Ibu klik saja. Klik.
Kalau di dalam Windows, ketika kita klik citasi ini, klik kiri satu kali, insert citation akan berubah menjadi edit citation. Ya, insert citation akan berubah menjadi edit citation. Bapak Ibu klik edit citation, biasanya kita akan ke go to Mendeley. Tapi ini tidak Bapak Ibu, tidak. Kita arahkan kursor ke depan, ke nama Artono ini, klik aja ke depan, paling depan sini boleh. Paling depan, lalu centang suppress author. Centang suppress author, oke. Baru klik OK. Baru klik OK. Nanti Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan langkah tadi, otomatis tulisannya menjadi seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. Jadi yang pertama copy dulu namanya, pindahkan ke depan. Ya, pastekan di sini. Kalau sudah, Bapak Ibu kursornya diklik di daerah sini. Artono et al yang di dalam kurung ini. Klik satu kali, klik kiri. Otomatis insert citation akan berubah menjadi edit citation. Diklik, oke. Lalu klik sini aja, arahkan kursor ke depan kotak ini. Klik sekali, lalu centang suppress author, lalu oke. Selesai Bapak Ibu. Citasi depan kalimat. Ketika kita rubah stylenya ke Vancouver, dia juga menyesuaikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, inilah kemudahan dari Mendeley Bapak Ibu. Bapak Ibu mau gonta-ganti style bisa di sini. Tapi untuk penulisan awal itu lebih nyamannya American Psychological. Ya, nanti Bapak Ibu misalkan kalimat 1, kalimat ini ya, kalimat 2 dan kalimat 3 tidak nyambung. Bapak Ibu silakan tambahkan kalimat pribadi. Jadi setiap kalimat itu tidak wajib harus ada citasi. Tidak wajib harus ada citasi. Tapi nanti semisal di dalam satu paragraf belum ada citasi, itu harus ada citasi. Oke. Misalkan kalimat ini kurang nyambung dengan kalimat yang bawahnya. Nah, ini kan perlu jembatan Bapak Ibu, perlu jembatan. Bapak Ibu tambahkan kalimat pribadinya. Boleh seperti itu. Sehingga nanti introduction susun dulu semuanya, noun, kemudian unknown, who and where itu masukkan ke dalam introduction. Introduction wajib adanya citasi. Wajib adanya citasi, satu paragraf nanti variasi ya Bapak Ibu. Satu paragraf bisa 2 hingga 5 ataupun 6 citasi. 2 hingga 6. Misalkan paragraf 1 ada 2 citasi. Paragraf 2 ada 5 citasi. Nah, itu enggak masalah. Jadi variatif. Wajib introduction adanya citasi, research method ini tidak wajib. Ada silahkan dituliskan, tidak ada juga tidak masalah. Ya, research method. Buat 1 hingga 2 paragraf Bapak Ibu research method. Kemudian yang ketiga result discussion. Boleh nggak Mbak kita pisah result sendiri, discussion sendiri? Boleh. Ya, boleh nggak Mbak kita gabung result discussion? Boleh juga. Silahkan Bapak Ibu. Nah, yang wajib ada citasi itu adalah discussion. Karena di dalam discussion kita membahas alasan. Kenapa kok hasil Bapak Ibu seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Apa rekomendasinya? Nah, itu di discussion kita bahas. Ya, result discussion, conclusion ini tidak boleh ada citasi. Tidak boleh. Jadi, secara ringkas yang tidak boleh ada citasi adalah abstrak dan juga conclusion. Abstrak dan hasil itu tidak boleh ada citasi. Oke. Baru nanti acknowledgement, ucapan terima kasih misalkan atas pendanaan, atas dukungan penelitian, itu boleh disampaikan. Ya. Baru yang terakhir Bapak Ibu adalah references.
Bapak Ibu biasanya yang belum menggunakan Mendeley, menyusun references ini bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Dengan menggunakan Mendeley, Bapak Ibu mudah sekali. Selama beberapa detik itu sudah langsung muncul. Ya, caranya arahkan kursor di bawah sini, klik references. Ya, references klik insert bibliografi. Insert bibliografi. Klik. Kita lihat selesai Bapak Ibu. Ya, masuk semua Bapak Ibu. Kita rubah stylenya dulu. IEEE. Oke. Oh, nggak mau masuk. Nah, nanti Bapak Ibu mau full note juga bisa. Klik full note, Cicago full note. Nah, di bawahnya biasanya ada footnote-nya. Nih. Jadi ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh Mendeley, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menginput referensi secara cepat, kemudian bisa merubah-rubah style secara cepat ya. Itu sangat diberikan kemudahan oleh Mendeley. Nah, di sini Bapak Ibu, referensi saya ada 5. Kemudian di daftar pustaka itu juga ada 5. Misalkan kita tambahkan referensi lagi, apakah bisa langsung otomatis, Mbak, masuk ke dalam daftar pustaka? Coba ambil ya, slide. Ada 8 ya Bapak Ibu, saya tambahkan 3 lagi menjadi 8. Di bawah sudah langsung menyesuaikan. Ada 8 referensi, ada 8 daftar pustaka. Ya, tapi nanti ketika Bapak Ibu hapus, jadi sebenarnya input daftar pustaka itu saya sarankan di akhir, ketika manuskripnya Bapak Ibu sudah selesai. Karena kalau misal kita masih dalam penyusunan dan kita menghapus referensinya nih, dia masih ada Bapak Ibu, dia masih ada. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menghapus harus klik refresh ini. Refresh, diklik, klik. Oke, dia akan merefresh menjadi 5 saja. Karena 3 daftar pustaka tadi sudah saya hapus. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan dikerjakan tugas ini. Tapi kalau anatomi papernya belum selesai, dikerjakan dulu kerangka papernya. Baru bisa kita beranjak ke dalam template contoh. Ya, kalau template contoh sudah selesai, besok kita bisa mulai ke jurnal tujuan. Nah, nanti ada step by step-nya Bapak Ibu. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar bagaimana cara citasi, kemudian sedikit cara parafrase, karena saya yakin Bapak Ibu sudah bisa ya untuk parafrase, dan bagaimana cara menginputkan daftar pustaka. Oke, karena materi sudah disampaikan, sekarang kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mbak Ulia mau Kayaknya tanya. Mbak, Oke, kita mulai dari Bapak Muhammad Iqbal dulu, boleh Ibu? Boleh nggih? Eh, Oke, bagaimana Bapak? boleh. Ya, terima kasih Ibu. Mbak mau tanya, kalau untuk kan misalnya ada beberapa format yang mencantumkan literatur review, itu kan ada perbandingan-perbandingan. Itu untuk citasi gimana ya, Mbak? Oke, Bapak papernya literatur review. Nggak, misalkan ada Eh, beberapa paper yang template-nya Oh, eh. harus mencantumkan ada literatur review atau ada Oke. apa gitu. Nah, itu untuk citasi ketika kita membandingkan dengan satu literatur dengan literatur review itu gimana tuh ya? Enaknya ya, Mbak? Oke, iya, JJ. Nanti Bapak kan, Bapak Ibu ini juga ini ya. Kadang nanti Bapak Ibu ada sebelum research method ini biasanya ada jurnal yang mengharuskan adanya literatur review. Nah, ini boleh. Tapi kebanyakan jurnal ini jarang dimasukkan ya. Nanti cara membandingkannya Bapak Ibu bisa mengcompare, misalkan penelitian ini menunjukkan ini. Sedangkan penelitian ini gitu. Jadi bisa kita compare Bapak.
Itu kan menggunakan sitasi awal kalimat. Nanti bisa pakai sitasi yang seperti ini. Nah, jadi dikomparnya dalam bentuk kalimat, Bapak Muhammad Iqbal. Nah, bagaimana Bapak? Berarti citasi yang dalam kurung akhir itu lebih baik pakai yang di awal kalimat berarti Mbak ya. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya variasi aja sih, Pak. Kalau bisa memparafrase supaya sitasinya itu di akhir, itu juga lebih nyaman. Karena kan lebih enak itu, Oh Pak. iya. Insert citation selesai. Oke, jadi variasi tidak wajib harus ada di depan, itu tidak ada jurnal yang mengharuskan Bapak Ibu citasinya di depan semua, tidak ada Bapak Ibu. Jadi variatif, nanti senyamannya Bapak Ibu mau divariasikan seperti ini boleh, mau dibuat belakang, kebanyakan belakang semua juga boleh. Ya, jadi kembali lagi ke Bapak Ibu. Oke? Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Bapak. Oke, kita lanjut tadi Ibu sudah Iya, Ibu mohon Bu izin Risma Mbak. ya. Iya, bagaimana Ibu Iya, Risma? ini Mbak, saya mau nanya, kalau bagaimana cara merubah jenis huruf ya? Kan misalnya saya sudah membuat tulisan itu Times New Roman ya. Nah, Mm-mm, ketika insert citasinya itu, mm-mm. dia kalibri gitu Mbak, tulisnya jenis hurufnya itu. Jadi tidak sama gitu. Itu gimana ya? Saya pakai Mendeley Reference Manager. Oh iya iya iya, oke oke. Njih ya, iya. Oke, untuk menyamakan ini ya Ibu ya, menyamakan font. Tinggal diblok saja Font Ibu. ya. Jadi diblok, lalu kita samakan ke Times New Roman. Atau Calibri deh biar kelihatan. Yang lebih kelihatan apa ya? Ini yang kecil ini. Nah, dia akan menyesuaikan. Jadi tinggal diblok semua lalu di Times New Roman. Nah, sudah Iya. langsung menyesuaikan. Hmm. Sama, Ibu. Tapi kalau begini saya sudah mencoba, Mbak. Mm. Tapi ketika saya input lagi citasi, dia kembali lagi ke settingan awal gitu. Oh, iya, Jadi iya, iya, iya. saya coba betul berubah semuanya. Oke. Tapi ketika saya input lagi yang baru, semuanya berubah sampai Oke. Heeh. yang akhirnya pun yang referensi yang kumpulan paling bawah Mm. itu juga semuanya kalibri gitu kan. Jadi saya akhirnya kan agak capek ya Mbak setiap habis input citasi atau di akhir setelah nulis saya Mm. rubah. Tapi ketika suatu saat saya lupa, dia kembali lagi tuh ke settingan kalibri lagi gitu. Dengan yang awal ya, Bu ya. Ada nggak yang permanen gitu biar Oke. nggak bolak-balik merubah huruf gitu. Oke, sebentar saya coba ini Mendeley setnya, Ibu. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini dia tidak. Jadi Bapak Ibu kalau punya Mendeley desktop dan reference seperti saya tidak bisa dijadikan satu ya. Nanti crash kayak punya saya ini. Oke, karena saya tidak bisa mencontohkan, Ibu Risna berkenan untuk share screen. Oh boleh saya share yang ini ya Boleh. Mbak ya. Ya, silakan Ibu. Jadi ini Mbak seperti ini contohnya. Jadi ini Times New Roman ya yang memang Mm-mm. nah. Tapi ininya kalibri gitu Mbak. Hmm. Nah, kalau saya rubah sekali bisa, tapi ketika nanti itu lagi reference, maka dia akan kembali Oh iya iya. ke settingan awal gitu. Oke oke. Enggak Ibu. Jadi mungkin Ada coba ini. klik references Ibu. References Mendeley setnya diklik dulu ke bagian references. Mm-mm. Sebentar masih loading. Mendeley side klik. Yang ini Mbak. Oke. Coba di bagian titik 3 itu Bu. Atau citation setting dulu. Klik. Mm-mm. Citation setting ini. Saya pakai Pankopa.
Atau saya rubah pakai apa? Sebentar, coba diklik dulu Ibu. Ini belum terlihat di layar saya. Oke, Oh, Vancouver ke sudah bawah. Iya, ke bawah. Vancouver. Superscript ya. Oke, mentok. Mhm. Kemudian di bagian titik 3. More option. Ke bawah. Oke, enggak ada sih Ibu untuk mengatur permanennya itu. Jadi kesimpulannya nanti Mhm. Ibu menggantinya itu ketika sudah mau submit. Jadi di blog yang referensinya itu diubah ke Times New Roman ataupun misalkan Yang ini mohon maaf Times New Roman ataupun Calibri gitu. Baru nanti di save. Mhm. Jadi tetap manual ya Mbak, artinya Ah, eh, betul, tetap manual. Nanti kalau Ibu input lagi itu akan berubah lagi ke Calibri lagi. kalibri. Ya, Iya jadi gitu harus Mbak. Jadi eh, eh. agak capek juga. Takutnya pas lupa ke ini gitu. Nggak apa-apa Ibu. Jadi nanti Jadi malah lebih enak itu. Jadi kita ingat-ingat references itu justru di akhir kita benahi. Referensinya di akhir, hmm, yang lain itu baru kita benahi yang atas-atas dulu. Gitu. hmm. Oke. Kalau yang atas kalau pas kebetulan pakai pantofel kan nggak kelihatan enak ya gitu. Mm, Tapi pas kebetulan yang atasnya kalau pas pakai apa itu kan kelihatan Mbak. oke. Jadi si beda hurufnya tuh eh, ini ya. Kelihatan ya. Ya nanti untuk Ya citasi ya. juga harus disamakan Mhm. itu Bu. Di blok semua, ubah Times New Roman baru di save. Baru di save. Oh iya, baik. Berarti Mm-mm. tidak ada yang settingan dari Mendeley yang untuk merubah Mm-mm. otomatis. Saya tuh heran gitu Mbak. Eh, Kadang suatu saat ya, saya nulis di tempat lain, itu kadang dia ngikutin dengan huruf yang saya tulis ketika. Nah, cuman beberapa kali sering, kok kenapa di insert itu, insert bibliografi itu kok munculnya pakai kalibri gitu. Nah, itu juga saya kadang itu tuh gitu Mbak, beda-beda gitu. Wah, ini kebetulan beberapa kali kok ke kalibri lagi ya gitu settingannya. Iya Iya, Ibu, iya. memang harus di setting nanti dari MS Word-nya. Jadi di blok lalu disesuaikan dengan stylenya Ibu ya. Oke Hmm. Ibu Risna. Baik, baik. Oke, Terima sudah kasih selesai banyak ini Mbak papernya Aulia. Bu. Sama-sama Ibu. Insya Allah, Bu. Mbak. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mbak, izin tanya, Iya, oke Ibu Puspa bagaimana? ini Mbak yang tadi itu loh yang pas di awal kan ada insert citasi ya, yang ketika kita menginsert satu citasi, kemudian dia ada citasi yang mirip, Mm-mm. itu otomatis ada di Mendeley-nya ya, yang tadi, yang pertama kan kita menginsert Mukhtar itu ya, kemudian ternyata ada citasi yang apa, yang sama gitu loh. Nah, itu tuh gimana kita bisa ini Mbak, bisa tahu bahwa ada citasi juga yang mirip dengan citasinya Mukhtar gitu yang tadi itu loh. Ya, betul. Iya, terima Yang kasih. tadi Mbak di awal tadi ya. Heeh. Heeh. Oke. Ya, terima kasih Ibu Puspa. Jadi, bagaimana cara kita tahu ada citasi yang sama ini sama kalimat untuk menunjang pertumbuhan ini? Gitu ya maksudnya ya? Sama-sama Iya, ya itu. membahas Heeh. ini. Nah, itu Iya. Ibu Heeh. harus ini sih harus cross check sih Bapak Ibu. Jadi harus dibuka dulu. Nanti previous next 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 gitu ya. Misalkan, oh ini sesuai nih dengan yang tadi. Tinggal kita jadikan satu. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti Oh, film oke. harus tetap harus di screening begitu di dalam Mendeley-nya. Oh, Oke? tapi kan yang ada di citasi yang ada di Mendeley kita misalnya cuma satu referensi. Mm-mm. Misalnya cuma Mukhtar aja, apakah itu nanti langsung dia langsung menunjukkan citasi yang lain yang mirip gitu? Atau memang ini tuh sudah masuk pas kita simpan itu emang ini sudah ada gitu loh Mbak, Oke, iya ya. yang Oke. Rasmita Dila sah gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk Mendeley, Bapak Ibu, dia bukan mesin pencarian referensi ya. Mendeley itu dia perpustakaan kita, menyimpan database dokumen yang sudah kita unduh itu. Jadi menyimpan metadatanya, menyimpan apa identitas papernya.
Mudahnya seperti itu. Jadi kalau kita search, apakah bisa dia mencarikan eh, apa paper yang sekiranya mirip-mirip dengan ini? Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi pencarian paper itu harus tetap ke Scopusnya lagi, ke Science Direct-nya lagi. Baru kita inputkan ke Mendeley. Nah, sudah masuk ke Mendeley, baru kita bahas di dalam proses digital writing ini. Jadi, misalkan ada satu, Bapak Ibu harus Hmm. kehubung lagi dengan scopus.com, dicari lagi. Ya, Ibu Puspa? Oh, baik. Jadi itu manual ya Mbak ya. Jadi Iya, memang kita cuman misalnya kita betul. cuman masukin satu, terus ternyata dia merekomendasikan ada lagi yang mirip, berarti kita cek lagi gitu. Betul, betul sekali. Oh, oke oke oke. Baik, satu lagi Mbak. Boleh, boleh. Kalau untuk apa yang Mendeley itu kan tadi biasanya kan kalau kita cari referensi itu kan ada yang slide langsung ya dalam bentuk Mendeley gitu kan. Apakah Mendeley itu khusus untuk kita yang langsung apa download paper atau kita bisa ngambil dari Scopus itu kan ada yang bukan yang dari jurnal kan bisa ada site langsung ya. Mm-mm. Site Mendeley, site EndNote itu bisa nggak langsung kita download itunya aja gitu. Langsung kita masukin ke Mendeley kita. Oke, ya siap. Untuk yang seperti itu, Bapak Ibu, karena kita sekali lagi butuh PDF-nya, jadi kita harus mengunduh PDF. Oh, Tapi oke oke. biasanya kalau Baik baik. ada tanda site, ada gambar Mendeley-nya, itu bisa kita hubungkan. Tapi terhubungnya di sini, Bu, Oke. di Mendeley site ini. Bukan Mendeley di site dalam ya. Oh, Mendeley oke. I desktop. see. Ya, jadi berbeda. Ya, jadi lebih, Oh, oke oke. ya Baik kalau baik. lebih disarankan pakai yang ada PDF-nya. Ya, karena kita Oh, harus oke. Berarti membuka selalu PDF-nya. selalu ya Mbak. Selalu, Oke. betul. Baik baik Mbak. Iya, terima Oke kasih Mbak, terima Bu kasih. Puspa, Nje. Oke, sudah ada yang resen ya. Saya urutkan dari Ibu Nisha dulu nggih tadi sepertinya. Ibu Nisha dulu, boleh? Monggo. Ibu Ya, Nisha. baik, Mbak. Mm-mm. Izin bertanya, mungkin ini agak ada beberapa pertanyaan ya, Mbak. Nggih, Ini tadi saya sepertinya terlewat mengenai informasi satu paragraf tuh idealnya berapa referensi ya, Mbak? oke. Ha-ha. Idealnya itu 2 sampai 6. Jadi 2 tidak sampai tidak harus ada patokan 3 terus, tidak. Variatif. Misalkan 6. ini di paragraf 1 saya ada 6, paragraf 2 saya mau nulis 2 aja, boleh. Ya, nanti disesuaikan lagi Bapak Hmm. Ibu. Yang penting satu paper itu berkisar 35 sampai dengan 45 referensi. Sekitar sekian itu. Ya, 35 sampai 45 satu paper. Oke. Oke, Mbak. Nah, Ya, ada lagi Ibu? selanjutnya Pak, di beberapa di Scopus saya sering melihat autornya itu ditulis gelarnya, Mbak, kayak profesor gitu. Itu gimana, Mbak? Dalam Oke. penulisan paper, apakah itu perlu dan apakah itu menjadi pertimbangan persentase diterimanya paper kita atau tidak perlu, Mbak? Oke. Sejujurnya ini saya malah baru mendengar nih Bu, ada yang menyertakan profesor begitu ya? Iya, iya Mbak. Saya lihat di beberapa paper itu Itu bagus Bu. kadang dia hanya satu penulis, kadang kadang lebih dari satu. Itu mencantumkan profesor dengan namanya gitu. Oke. Bahkan ada yang asok prof. Itu di Scopus? Iya, Scopus. Oke. Nah, iya. Sejauh ini yang saya lihat Bapak Ibu, nama autor itu tanpa gelar, nggih, tanpa gelar. Jadi Hmm. memang tidak mempengaruhi sih Bapak Ibu sebenarnya autor itu. Nggih. Yang dilihat itu adalah justru isi papernya, lebih ke isi paper. Bahkan ada jurnal yang ketika kita submit itu ada, saya singgung sedikit ya, ada yang namanya anonymous paper ketika kita submit. Jadi anonymous manuskrip itu adalah paper yang tidak ada nama autor dan ininya, afiliasinya. Jadi hanya title, abstrak sampai dengan conclusion. Kenapa seperti itu? Karena supaya reviewer itu apa namanya, memberikan komentar yang objektif. Jadi, oh saya kenal tidak seperti ini. Oh saya kenal autornya. Sehingga saya mempermudah autor ini. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu.
Jadi tidak juga dilihat berdasarkan gelar nggih, kalau bisa kita simpulkan dari teori tadi. Jadi kita sertakan anonymous file itu supaya objektif penilaiannya, kemudian tidak juga dilihat dari gelarnya. Oke, selama ini saya melihatnya itu jarang ada yang memberikan gelar. Jadi biasanya adalah cukup nama author saja, Ibu. Itu sudah cukup. Yang penting kualitas papernya Bapak Ibu dibuat bagus dulu. Dan nanti peluang diterimanya akan sangat tinggi. Oke, Ibu? Baik, Mm-mm. baik, Mbak. Ya, yang selanjutnya ini Mbak, mengenai citasi yang lebih dari satu author, Mm-mm. itu misalnya saya mencari definisi terhadap suatu kata kunci gitu. Jadi ya tadi saya sudah rubah, sudah parafrase, ibaratnya gini, ada satu kata yang tidak ada di autor pertama, tapi ada di autor kedua. Mm-mm. Kemudian ada kata yang lain ada di autor kedua tapi tidak ada di autor pertama. Namun di paper saya gabungkan itu setelah saya parafrase kata-kata itu saya gabungkan dan saya masukkan dengan dua dua sitasi. Mm-mm. Apakah boleh seperti itu, Mbak? Atau yang dua sitasi itu harus ide pokoknya harus sama-sama persis? Oke, iya. Oke. Boleh Ibu, boleh digabungkan. Karena itu kan ibaratnya kita nyerempet-nyerempet begitu ya. Kita Oh, oke. serempet-serempetkan, kita gabungkan enggak masalah. Yang penting di dalam paper itu membahas terkait yang Ibu tulis. Jadi ada pembahasan secuilnya dari yang Ibu tulis. Jadi enggak masalah Ibu. Silakan Ya, kalau ya, mau Mbak. ditulis demikian. J. Terus Ada Mbak lagi? mengenai ini, mengenai sitasi tadi yang sitasi di awal kalimat ya. Mm-mm. Tadi kalau saya biasanya itu kan manual, kayak Mm-mm. Muhtar dengan Rasmita itu saya editnya manual. Mm-mm. Nah, tadi kan Mbak kan pakai Supres ya, itu mempengaruhi nggak Mbak dengan paper kita? Tidak, tidak Ibu. Tidak Oh mempengaruhi. sama ya. Iya, aman. Justru yang manual itu yang harus dihindari ya Ibu. Oke. Jadi harus supres. Yang manual yang dihindari Mbak. Ya, jangan diedit. Oh, Jangan diedit kurungnya dihilangkan sendiri, ditambahkan di sini jangan. Ya, pakai iya supres biasanya saya aja. begitu Mbak. Nah, itu Oke, oke. tidak boleh Ibu ya. Nanti jangan Oke. diulangi lagi. Silakan diikuti cara yang sudah saya sampaikan. Oke, Oke. Mbak. Oke, satu lagi, Mbak, mengenai ini. eh saya rencananya itu kan papernya tentang penelitian pengembangan dan SLR. Mm, Eh, saya ingin tahu nih, persentase penelitian pengembangan di Scopus itu, persentase diterimanya itu seberapa, Mbak? Apakah dia sama seperti penelitian kuantitatif, kualitatif? Karena kan kalau yang saya dengar itu Scopus lebih besar peluang untuk yang penelitian yang kuantitatif gitu. mm, Jadi yang pengembangan itu biasanya ya tertentu jurnalnya dan tingkat diterimanya juga tidak sebesar yang lain gitu, Mbak. mm, mm, mm. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya peluangnya kalau bisa dilihat sama saja sih Ibu. Karena Hmm. kebanyakan jurnal itu menerima paper SLR, literatur review, dan juga artikel research, original researchnya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita porsikan itu sama-sama ada porsinya di jurnal itu. Jadi apakah harus kuantitatif yang lebih besar diterima? Tidak juga. Yang menjual itu sebenarnya dari isinya Bapak Ibu. Novelty-nya apalagi. Kalau novelty-nya itu benar-benar kebaruan yang belum diteliti sebelumnya itu pasti peluang diterimanya tinggi. Jadi Bapak Ibu kita ikuti pola kita ya. Dari awal kita sudah tunjukkan judul yang eye-catching, kemudian sumber referensi yang kita peroleh 80% itu adalah artikel jurnal Scopus. Itu sudah. Nanti tinggal Bapak Ibu bahas di dalam manuskripnya Bapak Ibu buat cantik ya. Pembahasannya harus satu arah, satu jalur, kemudian tidak terlalu melebar, tapi fokus ya pada bagaimana Bapak Ibu menjawab gap. Itu pasti akan sangat disukai oleh reviewer. Kemudian lebih disukai lagi bahwasanya research metodnya itu harus jelas.
respondennya kenapa demikian tadi yang saya sebutkan. Kemudian alasan pemilihan responden. Nah, itu bagus Bapak Ibu. Bisa dicantumkan. Oke, Ibu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Semangat Ibu. Oke. Kita lanjut lagi, ada yang sudah raisen, Ibu Mutiara. Bagaimana Ibu? Ya, Mm. Mbak Aulia izin bertanya, Ya, boleh Ibu. eh, untuk parafrase di Microsoft Word itu Mm. yang paling mudah itu pakai add-in gitu bisa nggak Mbak? Jadi kita nggak perlu otak-atik kalimat sendiri gitu. Oke, ya. Ini arahnya lebih ke AI ya, Bu, maksudnya? Iya gitu, maksudnya kan itu saya lihat di layarnya Mbak Aulia ada Quillbot tuh. Nah itu tuh kan kalau Iya. Quillbot saya Eh, udah add-in juga, itu mm, ternyata mm, belum support ke bahasa Indonesia. mm, mm. Jadi masih bahasa Inggris dan sebagainya itu kalau di saya tadi. Nah, Oke, gitu gimana Mbak? Cara oke, paling oke. mudah untuk parafrasenya. Oke, oke, siap. Ya, jadi untuk ini ya, Bapak Ibu, sebenarnya memang parafrase itu kan mungkin ada Bapak Ibu yang Mbak parafrase itu sebenarnya menguras energi. Nah, Bapak Ibu, boleh nggak Mbak kita gunakan AI? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita gunakan AI, sekarang ini jurnal sudah banyak yang mengarah ke plagiasi AI. Plagiasi AI ya. Ada yang mengharuskan sekian persen, wajib sekian persen. Nah, nanti Bapak Ibu, apa namanya, AI itu kalau Bapak Ibu terdetek AI yang tinggi, pasti akan ditolak oleh jurnal. Karena syaratnya, misalkan syarat jurnal AI itu harus 2% maksimal. Jadi Quillbot ini kalau Bapak Ibu menggunakan Quillbot itu akan terdetek AI. Ya. Sehingga kita sepakati Bapak Ibu parafrase harus manual. Selain kita menghindari deteksi AI yang tinggi, Bapak Ibu juga apa namanya terlihat gaya bahasa penulisannya Bapak Ibu. Oh, ini gaya tulisannya Ibu Mutiara, ini gaya tulisannya Pak Ismet, itu akan terlihat ya. Sehingga kita hindari dulu nje Ibu untuk Quillbotnya. Oke, Ibu. Baik Mbak, bisa dipahami. Oke, nje. Cukup pertanyaannya Ibu Mutiara? Satu lagi Mbak, maaf ini Mm, soal sitasinya. Jadi kalau misalnya saya mau sitasi, tapi ada dua sitasi pada artikel yang sama gitu. mm, mm. Nah, nanti di bibliografinya apakah akan muncul dua juga atau satu aja gitu? Oke. Ya, ini ya Bu, misalkan yang ini ya. Ada 3 sitasi seperti ini maksudnya. Iya, tapi penulisnya sama. Jadi misalnya di paragraf Oh iya, introduction iya. ada Mukhtar, terus nanti di discussion juga ada Mukhtar lagi Mm, gitu mm, misalnya. mm. Betul. Kalau tahunnya sama, papernya sama, itu tertulisnya hanya satu. Papernya sama, tahunnya sama, tertulisnya hanya satu. Nah, ini saya ada error karena saya tadi sempat nyambungkan ke ini apa namanya Mendeley reference. Oke, saya nggak bisa mencontohkan Bapak Ibu. Jadi, misalkan saya mencitasi lagi Pak Mukhtar di paragraf bawah. Pak Mukhtar yang sama tahun 2020. Nah, itu Bapak Ibu, nanti tuh tertulisnya di daftar pustaka hanya satu. Mukhtar 2020. Kecuali kalau ada Mukhtar 2021. Nah, itu nanti tertulis secara terpisah. Oke, jadi kalau papernya, kesimpulannya kalau papernya sama, referensinya nanti hanya ada satu. Kalau referensinya berbeda, nanti ada dua. Jadi nanti juga bergantung pada stylenya. Style yang digunakan Bapak Ibu. Itu juga bisa mempengaruhi. Oke, Ibu? Oke, cukup Mbak Aulia, terima kasih. Siap, sama-sama Ibu Mutiara. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mbak, Mbak Lia, Ya, Ibu Ana, bagaimana? saya sih nggak nanya, tapi saya perlu pendampingan. Enggak, Ibu, bagaimana? Ya nanti Oh, saya enggak. boleh boleh ngechat ngechat kan? Iya,
Njeh, njeh, iya, Sa- terima Satu kasih. tanggal, saya besok tuh ke Jogja gitu. Oh, besok ke Jogja. Ikut camp Sam atau apa, Ibu? itulah awalnya mau ikut camp ada tanggal 31 kan sampai jam tanggal 2 kan. Njeh, njeh, iya, iya, Hmm, iya. mm-mm. Berarti Tapi ikut camp hari nanti Jumat deh, besok. iya, maunya. Tapi tar dulu, soalnya saya besok tuh ada kegiatan di UGM gitu. Iya, 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 iya. Siap, siap, Nggak Ibu mau, aman. kemarin udah sempet mau ikut itu, udah Njeh, ngeliat itu. iya, Ya iya. nanti tak cobain kalau ini saya calling ke situ Ya, gitu, nggih. siap. Kami tunggu Ibu Ana. Njeh. Jadi, Oke. iya, Bapak Ibu. Nah, ini Ibu Ana juga mengingatkan saya, nanti sekiranya saya ataupun Mas Hafid slow respon, Bapak Ibu, boleh di-remind ulang, nggih, di-chat ulang. Karena kadang itu tertumpuk, Bapak Ibu. Mohon maaf, jadi kadang jadi lama gitu. Besok, mungkin minggu depan baru saya cross-check ke bawah, loh, kok belum saya jawab, gitu. Jadi, Bapak Ibu, kalau dirasa kami lama, boleh di-chat ulang, nggih. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Karena kadang ada peserta lama yang menanyakan juga. Jadi tertumpuk Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Ana. Saya tunggu di Jogja nggih. Oke. Kita coba satu lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup, ternyata sudah jam 2. Kalau di situ 21 ya Ibu ya, kalau di WIB. 21.15 ini mauan. Hujan Bu, jadi mungkin jaringan kurang bagus. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf saya terlempar Bapak Ibu. Sekarang sudah terdengarkah suara saya dengan jelas? Sudah Mbak, Ya. aman. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini sinyalnya kurang bagus ya Bapak Ibu. Saya tanya sekali lagi, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada. Mau Enggak? tanya, ada pertanyaan, ada. Saya nanya, Mbak. Bagaimana Pak Ismet? Masih semangat Bapak? Semangat sekali. Oke Bapak, sip sip Bapak. Gimana Bapak? Ini ilmunya baik, bagus sekali nih. Kemarin saya manual semua ini pakai Hmm, apa Mendeley ini, Mbak. Jadi oke sip. rekamannya kalau bisa jangan terlambat, Mbak. Oke, nje Bapak. Iya, kemarin itu mohon maaf Bapak, kami sempat perjalanan keluar kota bersama-sama begitu ya. Jadi rekamannya agak lambat. Nah, nanti Bapak Ibu saya izin rekaman ini saya di drive dulu ya. Jadi nggak di YouTube. Nanti saya share linknya bentuknya drive ya. Jadi Ya malam bisa. ini saya upload ke drive, terus nanti saya share ke Bapak Ibu langsung. Oke? Oke. Oke. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu atas keterlambatan Ya. ini keterlambatan recordnya. Ya, malam ini saya kirimkan dalam bentuk draft dulu nggih, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti. Yang kedua, Mbak, ya betul kata Mbak, memang agak late respon ya. Iya, betul ya. Di, di, di apa lagi ya, diulang lagi apanya ya, tanyanya ya gitu ya. Iya, betul Bapak. Jadi mohon Hmm. maaf ya Bapak Ismet. Nanti bisa menghubungi saya atau Mas Hafid kalau slow respon boleh di remind ulang ya, di chat ulang. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya, eh, kalau misalnya tadi itu kan contoh yang nggak rumit itu kan yang di beda, yang kalau penulis yang di awal kalimat itu kan, Mbak, yang agak rumit. Jadi makanya kalau yang videonya tadi itu lupa-lupa ingat caranya gitu kan. Iya. Heeh, Nanti kan bisa kita buka dua layar, nanti kan buka betul. layar videonya, buka layar uji cobanya kan, jadi bisa cepat gitu kan. Eh, jadi mungkin saya tidak nanya isinya Mbak ya, ini cuma menanya yang hal-hal tadi gitu. Iya, iya. Jadi yang Mm-mm. penjelasan, saya agak belum begitu familiar dengan sistem itu kan yang sering dipakai kan apa ya, ya, ya Mbak ya. Betul, EPA Pak. Iya kan. Heeh, Nah, kemudian eh, apa yang Mbak sampaikan tadi itu apabila kita benar membuat sitasinya itu dengan tidak membuang secara manual tadi atau menghapus secara manual, otomatis dirubah-rubah dia akan betul semua dengan sistem yang apa, sitasi yang kita pakai gitu kan. Betul, betul, betul Pak Ismet. Iya. masuk Amerika Amerika pakai nomor dia akan nomor, dia masuk pakai nomor pengarang dan tahun, Mm-mm. pengarang dan tahun semua tadi kan Betul. berubah tadi saya lihat kan satu kan, Hmm. jadi intinya itu ya Mbak ya.
Betul, ya betul Bapak. Jadi sekali rubah style semua akan mengikuti. Itu Semua mengikuti. mudahnya, nggih, mudahnya Mas Dele. Itu benar yang kita buat kan gitu maksudnya kan? Betul ya Bapak. Tepat, nggih Pak Ismet. Betul sekali Pak Ismet. Jadi tinggal Iya. disesuaikan dengan nanti jurnal tujuannya, mintanya apa. Tapi sementara kita sama-sama gunakan American Psychological dulu. Ini yang paling mudah tampilannya. Oh, APA. American, APA kenapa? Bapak, apa style? American? Kemudian ada juga saran atau kritikan Mm-mm. ya. Eh, apa yang satu daring dengan daringnya terasa terlalu rapat, belum siap ini udah masuk ke break gitu kan? Apa hari lagi mungkin kan rapat itu. Belum sempat kan yang satu atau belajar yang satu udah datang lagi karena kita kan kadang ya ada kerja lain nggak sempat membuat ini belajar ini gitu kan maunya ini kan ilmu ini saya saya malah ingin merekomendasikan gitu kan banyak kawan yang tak ngerti ya paham ya, sistem lebih dipermudah dengan sistem begini kan. Nggih, Nah, nggih. mungkin itu mungkin yang perlu saya tanyakan dan tanggapi, Mbak. Makasih. Oke, oke, terima kasih Bapak. Ini ya Bapak, mohon maaf ini sinyalnya putus-putus. Apakah yang dimaksud offline gitu ya Bapak, Bapak Ismet? Bukan jarak daring satu ke daring berikutnya itu terlalu relatif. Oh, iya iya jadwal ya Bapak ya. Enggak ya. Itu jadwal itu memang agak padat Bapak Ibu. Nanti coba saya sampaikan ya. Tapi sementara jadwal itu biasanya tidak bisa diotak-atik ya karena selanjutnya biasanya sudah ada webinar lagi Bapak. Jadi memang Iya, padat iya. ya webinarnya. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu recordnya itu tidak akan kita hapus. Ya, insya Allah tidak akan kita hapus karena ada di YouTube. Bapak Ibu nanti bisa pelajari secara berkala. Nggih. Oke, ada ini saran. Mbak, mohon share template. Oke, siap, Bapak. Nanti saya templatekan. Oke, ada yang bobok cantik. Oke. Lalu ada harus tekun. Betul, Bapak harus tekun. Nah, nggih. Untuk rekaman sudah kami jadikan satu, Bapak, di YouTube. Nah, sebentar saya coba bukakan ya YouTube-nya. Lebih enak supaya Bapak Ibu juga tidak bingung. Sebentar, saya buka dulu. Nah, jadi link record Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada di dalam grup. Jadi kita hanya ada satu link record ya Bapak Ibu. Sebentar, saya coba buka dulu Bapak Ibu. Nah, ini. Oke, saya share screen. Oke. Jadi link record itu Bapak Ibu, kita sudah share di dalam grup WA. Linknya ini Bapak Ibu, linknya yang mohon izin menyampaikan YouTube ya. Linknya YouTube, klik satu kali. Ini sudah jadi satu Bapak Ibu. Jadi dia sudah playlist begitu ya. Sesi 1, Oh, sesi iya. 2, 3, 4. Nanti biasanya akan terupdate sendiri. Nah, malam ini saya izin share dalam bentuk draft dulu. Besok akan dijadikan satu di sini juga ya. Saya izin share dalam bentuk draft karena mungkin Bapak Ibu butuh sedikit cepat begitu ya untuk yang digital ratingnya. Ya. Jadi Ya. nanti akan update di situ Bapak Ibu. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu malam ini sudah bergabung begitu. Besok kita akan Mbak, boleh tanya, Mbak? Oke, bagaimana Pak Natsir? Maaf, tadi kan penggunaan AI ini, apakah ada tools atau semacam aplikasi agar khawatir kita sudah ngetik ternyata nanti terbacanya AI atau kita menggunakan cara mudah kita menggunakan AI tapi sambil kita lihat nih seberapa besar kita tanpa harus mikir lagi gitu.
Oke, iya iya Pak Natsir. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu, cara paling efektif untuk menghindari plagiasi AI adalah parafrase secara manual. Jadi meskipun kita parafrase menggunakan AI, kita otak-atik bahasanya dikit itu boleh juga, tapi saya sarankan lebih ke parafrase individu. Ya, karena khawatirnya nanti terdetek AI yang cukup tinggi ya Bapak Ibu, karena lagi-lagi kita melibatkan AI, sehingga kita harus bijak ketika menggunakan AI. Jadi kurang disarankan sih Bapak untuk penggunaan AI dalam parafrase. Oke Pak Natsir? Manual Eh, kayak ada Manual, tadi ya. betul. Iya, ada nggak aplikasi buat pendetek AI gitu? Oh, pendetek AI ya. Bapak Ibu bisa pakai Turnitin AI ataupun Authenticate AI, kayaknya ada. Itu dua apa namanya? Dua cek plagiasi yang diperbolehkan oleh jurnal-jurnal. Authenticate ataupun Turnitin. Nah, nanti Bapak Ibu di kami insya Allah ada Turnitin AI. Nanti coba besok kita cek dulu punya papernya Bapak Ibu. Kalau bisa nanti saya cekkan Turnitin AI. Jadi Bapak Ibu mendapatkan fasilitas Turnitin 1 kali nggih. Turnitin 1 kali. Nanti setelah papernya jadi boleh dikirimkan ke saya atau Mas Hafid untuk kita cekkan Turnitin. Harus dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Harus dalam bahasa Inggris, harus sudah Grammarly. Nah, Grammarly besok akan kita sampaikan. Oke, Bapak? Iya, terus satu lagi yang terkait Mm-mm. MSLR itu akan ada eh, komponen khusus agar kita yang tidak di tempat penelitian sambil kerja itu bisa mengerjakan gitu walaupun dengan menggunakan metode SLR. Oke, Nje. Untuk SLR ya Bapak Ibu, sebenarnya apa yang kita buat dari awal itu lebih arahnya ke dalam original research. Tapi SLR itu bentuknya mirip dengan original research, hanya saja beda pertama di bagian metode, itu pasti beda. Kemudian yang kedua di bagian resultnya. Result itu kan kalau SLR dia membandingkan hasil begitu ya Bapak, membandingkan hasil, kemudian di conclusion itu mendapatkan kesimpulan. Nah, itu pastinya berbeda cara kita membahas. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ambil contoh di Scopus, paper-paper SLR ya, dipelajari dulu nanti baru diolah dalam kalimat Bapak Ibu. Jadi memang mm-mm. Oke. Jadi memang paper yang kita sampaikan dari awal itu arahnya lebih ke dalam original research nggih. Oke, Bapak. Iya, iya, makasih. Terima kasih Pak Natsir. Ya, Bapak Ibu, boleh saya tutup nggih malam hari ini? Boleh Ini ya? Mbak. Oke, Ayo. siap, siap Bapak Ibu. Nanti saya upload nih apa namanya recordnya. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu. Tidak terasa setengah 10 malam ya. Mohon maaf Mas Hafid tidak bisa bergabung pada malam hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Sehat selalu. Saya tutup ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sehat selalu. Terima kasih Mbak Lia. Oke, matur nuwun Ibu. Sehat selalu. Ya, saya end meeting nggih Bapak Ibu. Terima kasih.